Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar semua hari ini? Kita belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Hari ini kita akan mempelajari pokok bahasan karakteristik pantai, dataran tinggi, dataran rendah di tema 3 subtema 1 PB1 kelas 4. Dengan KD mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada gambar pantai. Apa itu pantai? Pantai adalah daerah yang langsung berbatasan dengan lautan. Ayo kita lihat ciri-ciri pantai. Kita lihat di sini ciri-ciri pantai. 1. Tanahnya berpasir. 2. Tanaman berakar napas seperti mangrove. 3. Terdapat kerang mutiara dan terumbu karang. Coba kita lihat sumber daya alam pantai. Yang pertama, garam berasal dari air laut. Yang kedua, pohon bakau atau mangrove yang berguna melindungi pantai dari terjangan ombak atau pasang surut air laut. Yang ketiga, pohon kelapa, buahnya bisa untuk minuman dan juga banyak bermanfaat untuk membuat yang lain. Yang keempat, rumput laut yang bisa dijadikan agar-agar. Dari gambar berikut, ada beberapa mata pencarian penduduk yang bisa dikerjakan di pantai. Yang pertama, sebagai nelayan. Yang kedua, petani garam. Yang ketiga, petani rumput laut. Berikutnya, dataran tinggi. Coba kalian lihat, perhatikan gambar. Di situ ada sawah dalam bentuk terasering di dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu apa? Dataran tinggi adalah permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Cirinya beriklim sejuk, pertanian terasering, dan curah hujan yang rendah. Seperti kalian tahu, buah stroberi. Buah stroberi ini mengapa hanya bisa hidup di dataran tinggi atau yang beriklim sejuk? Nah, kemudian sumber daya alam dataran tinggi ada perkebunan dan tambang batu kapur. Manfaat dataran tinggi. Yang pertama, untuk usaha perkebunan seperti teh, kopi. Yang kedua, tempat wisata seperti camping. Yang ketiga, daerah perlindungan hewan agar tidak punah. Selanjutnya, mata pencarian. Mata pencarian untuk di dataran tinggi bisa bekerja di perkebunan seperti perkebunan teh dan kopi. Yang kedua, pekerja tambang batu kapur. Nah, selanjutnya kita belajar tentang dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, ciri dataran rendah. 1. Tanahnya relatif datar. Yang kedua, tersedianya air yang cukup yang banyak. Kemudian, manfaat dataran rendah. 1. Untuk pemukiman penduduk. Biasanya pemukiman penduduk banyak di dataran rendah. Yang kedua, kegiatan industri. Bisa industri di bidang makanan, pakaian, barang lainnya. Yang ketiga, pertanian. Pertanian bisa pertanian padi, jagung, tebu, dan lain. Kemudian, mata pencarian penduduk di terendah. 1. Ada petani. Kedua, industri. Ketiga, peternakan. Peternakan seperti peternakan ayam dan sapi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.